Ya pemirsa, sambil saya nanti akan terus mengajak Anda untuk melihat perbincangan saya dari sisi politik, saya juga akan mengecek pemirsa informasinya bahwa hari ini Mentan Syahrul Yassin Limpo akan mendarat ke Indonesia, tiba di Bandara Soekarno-Hatta pemirsa, atau telah mendarat pemirsa. Informasinya sudah mendarat di Indonesia, tapi nanti saya akan cek bagaimana situasi di Bandara Soekarno-Hatta. Sebelumnya saya akan bertanya pertanyaan tadi sempat belum ditanyakan kepada Mas Umam. Mas Umam, kalau ada sosok capres dan cawapres ketika di lembaga survei, banyak yang menjelek-jelekkan data atau mungkin perolehannya tidak terlalu bagus. Saya tidak percaya lembaga survei. Boleh atau tidak, bisa atau tidak, apa jangan-jangan, ini kan memang data ini, based on data, kan hasil survei ini seperti apa? Kalau boleh dan tidak nanti sama Mas Jazil bicaranya itu haram, sunnah dan juga makruh dan sebagainya. Tapi bagaimanapun juga Mbak Caca, yang disampaikan Mas Jazil tadi itu cukup relevan karena dalam beberapa kajian political science ada beberapa artikel ditulis oleh Marcus Mistner kemudian juga oleh Dirk Tomsa, ini di jurnal yang cukup kredibel. Dia berikan contoh judul Public Opinion Polling and Post-Truth Politics in Indonesia. Artinya apa? Ada satu situasi di mana kemudian lembaga survei kemudian dipandang sebagai bagian dari tolak ukur terkait dengan dinamika politik dan demokrasi. Tetapi dalam beberapa catatan dari para peneliti termasuk Dirk Tomsa dari Lathrop University di Melbourne, dia mengidentifikasi ada kecenderungan oknum-oknum tertentu yang kemudian dianggap sebagai bagian dari mesin manipulasi opini publik. Nah, situasi ini yang kemudian tadi dikeluhkan oleh Mas Jazil. Tetapi bagaimanapun juga ketika kita mengukur tren, mengukur kecenderungan dalam konteks political science secara umum, memang rujukannya kembali ke survei. Kita tidak ada satu mekanisme baru, mungkin ada satu mekanisme yang menggunakan pendekatan kualitatif, misalnya basis FGD, yang kemudian melibatkan berbagai elemen tertentu, tetapi sifatnya dia tidak merepresentasikan basis populasi. Tapi barangkali ada juga survei opini publik, nanti ada skema yang lain. Nah, teman-teman PKB mungkin agak familiar, namanya survei langit. Wah, disesuaikan sama kecenderungan bagaimana istikharah yang di atas. Ya, tetapi begini, adapun yang tadi diidentifikasi oleh Mas Aji, teman-teman LSI, bisa saja kemudian diterjemahkan dalam beberapa hal. Bagaimanapun juga, posisi elektabilitas Mas Anies dan Caimin sejak start memang belum pada satu titik yang optimal. Dan Caimin sendiri kita juga tahu ada gap secara elektabilitas antara elektabilitas PKB yang semakin terkonsolidasi dengan elektabilitas Caimin yang memang masih ada gap di sana. Nah, kemudian di saat yang sama kalau misal kita cermati realitas politik berhari ini dikonfirmasi oleh sejumlah lembaga survei, memang kecenderungan pro perubahan itu tidak sebesar pro keberlanjutan. Meskipun dari basis temuan kami di Indo Strategik pernah didiskusikan dengan Mas Jazil, di bulan Juni kita menangkap memang ada ceruk basis massa pro perubahan yang cukup signifikan, di angka sekitar 40%. Sementara keberlanjutan di angka 60%. Memang lebih besar, tetapi ini kan ada pembelahan dua kekuatan besar, dua koalisi, pro Pak Prabowo, pro Pak Ganjar Pranowo. Sementara di ceruk ini belum tergarap secara optimal. Nah, adapun kemudian pertemuan antara Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar mencoba untuk menggali dan juga mengeksplorasi basis pemilih loyal tadi itu. Tetapi problemnya ternyata ada tantangan-tantangan lainnya. Salah satunya adalah ketika PKB selama 1 tahun terakhir yang dipromosikan itu Pak Prabowo, bukan Mas Anies. Nah, ketika kemudian ada perubahan signifikan, bagaimanapun juga ada kemudian kekagetan, ada kemudian yang itu semuanya harus butuh sosialisasi lebih panjang. Saya pikir bukan satu kekuatan yang utuh. Baik. Nah, di level Nahdlatul Ulama saya pikir sama. Boleh ditanggapi, ini menarik. Beberapa bulan sebelumnya yang didukung oleh PKB ini adalah pasangan pihak lain. Sekarang kemudian Anies Baswedan, kan banting setirnya itu kan drastis banget. Kok tiba-tiba meragukan lembaga survei? Apa jangan-jangan benar? Yakin tidak yang mengatakan iya itu benar-benar iya ketika disurvei? Ya, jadi gini, saya tidak meragukan lembaga survei karena PKB juga berpartner dengan lembaga survei. Namun kehendak publik terkadang sangat cepat sekali perubahannya. Itu satu. Yang kedua, literasi masyarakat makin cepat juga dan makin cerdas. Bayangkan misalkan bagaimana membandingkan seorang kandidat capres dengan cawapres yang sudah definitif dengan capres dan cawapres yang belum definitif. Itu artinya
Di situ terkandung opini untuk menggiring si A dengan si B untuk capres dan cawapres. Nah, dan sebulan setelah Amin ini deklarasikan, faktanya tidak ada keberanian. Seandainya hasil survei itu benar, pasti diambil. Nah, itu sebagai bagian dari hasil survei. Jadi bukan kami yang tidak percaya, justru yang di sana yang tidak percaya dengan hasil survei yang 46 tadi. Gus, mungkin perlu dinaikkan jadi 55. Oke, Gus ditahan dulu ya Gus ya, Mas Aji ditahan dulu karena sekarang saya sudah dapat informasi pemirsa bahwa memang Mentan sudah tiba sore ini di Bandara Soekarno-Hatta dan saya akan hadirkan kepada Anda gambar terkini. Kamu punya gambar terkini pemirsa, ini gambar yang kami dapat dari rekan kami Rusdi yang sudah memberikan kepada kami ini kondisi terkini di Bandara Soekarno-Hatta pemirsa. Laporannya nanti kami akan terus mengupdate perkembangan terbaru dari sana pemirsa. Nanti kita akan lihat bagaimana perkembangan terbaru dari sana. Bahkan sesaat lagi saya akan tanya kepada Mas Aji, LSI DNJA mempotret hasil survei Amin ini kurang baik. Padahal kalau Anies Baswedan datang khusus ke Jawa Timur kan tumpah ruah ini. Apakah LSI DNJA ini tidak mensurvei segmentasi pemilih dari Amin? Nanti dijawab saat lagi. Usai jeda berikut pemirsa.